Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman yang sudah hadir di ruang webinar Rumah Inspirasi malam ini. Wah, luar biasa yang tepat waktu. Selamat datang di ruang webinar, teman-teman. Silahkan yang sudah hadir untuk menyebutkan domisilinya. Kak Andit seperti biasa pertama luar biasa dari Jakarta Timur. Ya, terima kasih Kak Andit. Semoga teman-teman lain juga bisa menyimak gambar dan suara dengan cukup jelas. Hari ini saya, Mas Aar, dan Kak Andit kita ada di 3 tempat yang berbeda. Saya masih nemenin Duta ini di Bangkok. Masih berjuang beberapa hari lagi untuk ikut turnamen. Sementara Mas Aar ada di Semarang. Hai Mas Aar. Suaranya Mas Aar belum terdengar. Coba tes-tes dulu. Halo, halo, apakah suara saya Oh, terdengar? ya, oke, suara terdengar. Ya, sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu nih buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Mas Aar, ada Kak Utami dari Samarinda, Kak Rahayu dari Bogor, Kak Desi dari Depok, Kak Winda, Cimahi, Kak Sinta Bogor, wah, Kak Dewi Asi dari Jakarta Barat, Kak Ayu Hamka, Kak Laila tuh dari Cikarang, Kak Wartini, Kak Menik Sukoharjo Solo, wah, Kak Ayu dari Magelang, Kak Laila tuh Duta, dadah, dapat salam. Kak Susi dari Bukit Tinggi, Kak Rara Jakbar, Kak Atina Jogja. Rame Mas Aar. Malam ini Kak Eva Bogor. Wah, luar biasa. Wah, banyak orang Bogor ini. 3 orang Bogor deket-deketan. Kak Trimida, Kak Nisa. Luar biasa. Oke, teman-teman semua, seperti biasa kita selalu berusaha untuk tepat waktu ya Mas Arya. Iya, Nanti buat yang teman-teman yang dihargai yang terlambat, tepat waktu, bukan yang terlambat. betul, teman-teman yang terlambat bisa menyimak dari rekamannya. Malam ini kita akan ngobrol tentang tantangan dokumentasi homeschooling, sebuah aktivitas yang sebenarnya jadi kewajiban praktisi homeschooling ya Mas Arya, karena nggak ada yang bikinin. Maksudnya ada raport mungkin dari PKBM, tapi kalau kita praktisi homeschooling sebenarnya sayang kalau hanya mengandalkan raport dari PKBM. Ya Mas Ar, silahkan aja langsung. Nanti ketemu lagi sama saya di sesi tanya jawab. Silahkan Mas Ar. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Kita masuk di akhir tahun. Wow, kayaknya 2002 baru saja mulai, sekarang sudah menjelang akhir tahun. Sekarang sudah bulan November, bulan ke-11, menuju bulan terakhir di tahun 2023. Wah, cepat sekali tanpa terasa dan seperti biasa di Rumah Inspirasi kita punya program tahunan yaitu tantangan dokumentasi. Seperti yang disampaikan oleh Lala tadi bahwa dokumentasi ini sebenarnya adalah kewajiban gitu ya. Ya kewajiban kita sebagai orang tua homeschooling kalau kita ingin mendapatkan manfaat maksimal dari proses homeschooling kita dan supaya proses homeschooling kita terkelola. Nah, Rumah Inspirasi berusaha menghadirkan program ini untuk menemani teman-teman sekalian. Menemani Anda untuk berproses karena kadang-kadang kalau tidak ada pemicu eksternal, kadang-kadang aduh ya males, ogah-ogahan bikin dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan proses tantangan ini teman-teman jadi semangat lagi ya bareng-bareng apalagi ya prosesnya dan mudah-mudahan di tahun ini ya teman-teman bisa mendapatkan dokumentasi untuk proses homeschooling yang dijalani. Nah, seperti biasa ya, proses dokumentasi ini sekali lagi adalah proses yang sebentar. Proses yang dibutuhkan untuk kepentingan kita sendiri. Goal besarnya yang secara praktis itu ada di nomor 2, untuk memantau perkembangan anak-anak kita. Kalau dalam konteks usia dini, maka itu untuk kepentingan kita refleksi,
Kalau anak-anak sudah usia sekolah, maka itu kepentingannya dua. Satu, untuk kepentingan kita memantau sejauh mana perkembangan anak-anak, dan yang kedua adalah untuk laporan ke PKBM tentang proses belajar yang sudah dijalani anak kita, karena itu menjadi bahan untuk pembuatan laporan untuk dicatat menjadi bagian dari perkembangan anak-anak kita. Nah, jadi dokumentasi ini menjadi modal besar kita sebagai praktisi homeschooling. Di rancangan peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek yang baru, yang sedang dalam proses uji publik tentang sekolah rumah, rencananya nanti kita juga akan diminta untuk bikin laporan semesteran. Prosesnya kurang lebih seperti ini yang dilakukan oleh teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa melakukan proses dokumentasi sebagaimana yang diajarkan oleh Rumah Inspirasi, maka aman. Ya, nggak ada masalah, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Nah, kemudian aspek kedua yang penting dan saya taruh di depan itu sebetulnya adalah menjaga kewarasan, menjaga mindfulness dari orang tua sebagai praktisi homeschooling. Mengapa? Karena seringkali yang terjadi dalam praktek-praktek homeschooling itu adalah kita merasa lost, kita merasa kehilangan arah, kita merasa gagal, kita merasa kok nggak ngapa-ngapain ya. Itu yang seringkali terjadi di dalam proses homeschooling. Ya, kemudian kita merasa ini sudah optimal belum ya? Itu yang hal yang biasa dialami oleh praktisi, dan itu adalah pengalaman yang sangat wajar. Jadi kalau teman-teman merasa kok ini deg-degan nih, ini bener nggak ya? Sudah on track nggak ya? Itu perasaan yang wajar sekali. Karena kalau di sekolah kan semuanya ada di guru dan orang lain yang mikir gitu ya, orang lain yang mencatat. Sementara dalam proses homeschooling kita sendiri yang perlu memantau anak-anak. Sementara karena satu dan lain hal kesibukan kita, biasanya kita tidak cukup rutin mencatat perkembangan anak-anak dari waktu ke waktu. Mingguan ya lepas, bulanan kadang-kadang tercatat, kadang-kadang enggak. Ya 3 bulanan ya mungkin sih. Tapi mudah-mudahan dengan dokumentasi minimal 2 kali setahun dan kemudian kita bungkus bersama dalam tahunan ini, teman-teman bisa menjadi lebih sehat. Dan yang terakhir, buahnya yang penting itu adalah ini seperti memberi hadiah. Jadi ini bukan beban. Ya, lihatlah ini sebagai proses memberi hadiah pada diri sendiri, memberi hadiah pada pasangan, memberi hadiah pada anak-anak tentang perjalanan dan kerja keras yang sudah dilakukan selama 1 tahun. Ya, nanti kalau sudah jadi, ya Anda bisa print, Anda bisa cetak, dan kemudian Anda baca-baca, itu pasti membahagiakan. Percaya, ya percayalah bahwa itu pasti membahagiakan. Dan kalau sudah jadi, Anda bisa print, Anda juga bisa kirim ke kakek nenek, pasti bahagia. Oh, ternyata ini yang sudah dilakukan oleh cucu-cucuku ya selama setahun ini, dan ternyata banyak sekali loh kegiatannya dan belajar macam-macam. Nah, perasaan itu penting karena itu adalah bagian yang menjadi sumber energi di dalam proses kita menjalani homeschooling. Ya, jangan sampai terus kemudian kita merasa gagal, terus-menerus keseret-seret dengan rasa galau, rasa bersalah, dan sebagainya. Dokumentasi ini adalah alat dan cara untuk mengatasi kegalauan, cara untuk mendapatkan catatan perkembangan anak, dan cara untuk memberikan energi kita sebagai modal untuk menjalani tahun-tahun berikutnya. Nah, yang teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini, prosesnya kurang lebih sama seperti sebelumnya, ya seperti tahun yang lalu. Hanya saja di tahun ini saya akan memberikan sedikit tambahan, ada sedikit petunjuk tambahan, dan juga ada template baru yang nanti akan saya bahas di belakang. Jadi teman-teman sekalian, petunjuk tantangannya adalah seperti ini. Yang perlu didokumentasikan oleh teman-teman adalah pertama, kegiatan anaknya. Jadi bukan kegiatan orang tua, tetapi apa yang dilakukan anak sepanjang tahun ini. Kemudian kenali dari setiap kegiatan itu, apa yang bertumbuh, pencapaian apa yang terjadi. Jadi kegiatan kemudian dimaknai. Nah,
tugas penting orang tua adalah mengidentifikasi kegiatannya. Kemudian yang kedua adalah memaknai kegiatannya. Dari kegiatan ini yang bertumbuh apanya. Ya, jadi itu tugas pokok orang tua homeschooling ketika membuat dokumentasi ini. Nah, hasil pengamatan dan asesmen orang tua itu dimasukkan di dalam catatan orang tua. Ya, ditulis kemudian apa sih, oh dari kegiatan ini dia bertumbuh ini, hasil ininya sudah bagus, tapi ya ininya ternyata dia masih butuh latihan ulang dan sebagainya. Ya. Tidak hanya isinya positif, tetapi bisa juga catatan untuk bekal perkembangan berikutnya. Ya. Ini sudah berhasil, yang ini masih belum sempurna, yang ini masih bagian ini butuh latihan lagi dan seterusnya. Jadi ini penting. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah aspek yang penting untuk anak usia sekolah terutama adalah Anda perlu bertanya. Perlu bertanya pada anak tentang kegiatan yang dia lakukan itu. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah misalnya, apa kenanganmu terhadap kegiatan ini? Ya. Apa yang paling berkesan? Kenangan dan berkesan itu mirip ya. Kemudian apa yang bertumbuh di dalam kegiatan ini? Apa kamu dapat apa dari mengikuti kegiatan ini? Seingat kamu, gitu ya. Nah, hal semacam itu yang perlu dimasukkan di dalam catatan dokumentasi. Mengapa? Karena perbedaan kalau di sekolah dan homeschooling adalah kalau di dalam proses homeschooling kita bisa melibatkan anak di dalam proses assessment. Kalau di sekolah kan semuanya dilakukan oleh guru ya yang menilai anak. Nah, di dalam homeschooling kita bisa meningkatkan rasa kepemilikan anak terhadap proses-proses belajarnya, kegiatan-kegiatannya dengan cara melibatkan mereka. Oh, kegiatan ini aku yang bertumbuh ini itu dan sebagainya. Ya, aku dulu dapat kenangan ini, aku dapat ini, ya, aku jadi bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Nah, beri kesempatan anak untuk mengingat dan sekaligus merecall kenangan, merecall ingatan, pengetahuan mereka tentang kegiatan yang sudah mereka jalani. Ya, jadi itu 4 poin yang penting untuk didokumentasikan. Nah, di saat sekarang ini kami bantu teman-teman sekalian dengan sebuah alat yang disebut dengan kata kerja operasional. Bagi teman-teman yang kemarin sempat ikut kegiatan program learning skill, teman-teman sudah belajar. Nah, sekarang kita kalau kemarin kata kerja operasional itu digunakan untuk merancang kegiatan. Di dalam dokumentasi kata kerja operasional ini akan kita pakai untuk memaknai kegiatan. Ya, kebayang ya? Ya. Kata kerja operasional ini biasa digunakan di sekolah. Ya. Biasanya ini adalah sebuah proses atau alat yang digunakan untuk merancang kegiatan. Jadi menggunakan taksonomi Bloom untuk merancang aspek-aspek apa yang perlu dikuasai anak dalam sebuah kegiatannya, dalam sebuah rentang waktu tertentu. Semester ini dia perlu menguasai apa, itu yang kemudian biasanya dibuat oleh para guru di awal semester, di awal tahun ajaran. Nah, ranahnya atau areanya ada 3. Pertama adalah kognitif. Kognitif itu adalah pengetahuan, wawasan, ya. Kemudian yang kedua adalah afektif. Afektif itu adalah sikap, ya, sikap, perasaan, ya, itu afektif. Kemudian psikomotorik adalah skill, ya, gerak fisik, keterampilan. Nah, di dalam model persekolahan, ini 3 aspek yang perlu dikenali. Ini mau mengembangkan aspek apanya. Nah, di dalam dokumentasi ini kita akan teman-teman belajar menggunakan alat kata kerja operasional ini untuk membantu supaya nulisnya menjadi lebih tajam. Ya. Buat teman-teman yang sebelumnya sudah belajar membuat dokumentasi, mau pakai model yang dulu boleh, tidak ada masalah. Ya, dan itulah yang kemudian menjadi proses teman-teman sekalian. Nah, contohnya gini. Kalau di dalam kegiatan homeschooling biasanya kita berangkat dari kegiatan. Kegiatannya apa? Membuat es batu. Maka kita kenali, pertumbuhannya apa? Oh, anak jadi bisa mengikuti petunjuk membuat es batu. Itu pertumbuhan, itu kemampuan yang perlu dikenali oleh orang tua.
Kemudian anak memahami perubahan dari air yang cair menjadi beku. Itu wawasan pengetahuan. Kemudian yang berikutnya adalah anak menulis ya ulang proses pembuatan es batu. Ya. Ini ya. Jadi inilah yang menjadi keterampilan penting orang tua saat membuat dokumentasi, ya. Menggunakan KKO ini sebagai alat. Sekali lagi ini alat ya, jangan aduh ya Kak Tribakti. ini tidak membebani. Ini adalah alat untuk memudahkan Anda mengenali, oh kegiatan ini apa ya. Kemudian Anda buka-buka lagi tuh KKO. Kata kerja apa yang kira-kira bisa mewakili makna dari kegiatan yang dilakukan. Saya berikan beberapa contoh ya supaya teman-teman kebayang. Jadi ada ranah kognitif ya. Kalau di sekolah, di dalam persekolahan itu kognitif itu ada mengingat, memahami dan seterusnya. Nah, kalau Anda ingin mengingat misalnya, ada kata-kata kerja yang bisa dipakai. Nggak harus semuanya. Anda pilih mana yang paling cocok. Memahami ada kata-kata kerja yang biasa digunakan kalau ingin mengejar masalah pemahaman. Nah, jadi contohnya kegiatannya mengamati kulkas, ya misalnya, ya apa yang bertumbuh. Oh ternyata anak bisa menggambar kulkas. Menggambar itu adalah keterampilan, itu adalah pertumbuhan, ya. Kemudian bisa menyebutkan ulang nama-nama benda di kulkas, ya. Bisa menulis nama sayuran di kulkas, bisa mentabulasi jumlah telur yang disimpan di kulkas. Ya, itu contoh kalau Anda bicara tentang kognitif yang mengingat, memahami misalnya, ya kegiatannya masih sama, tapi kemudian aspek yang bertumbuh menjadi lebih dalam, ya memahami, bukan cuma sekedar mengingat, bisa mendiskusikan alasan benda di kulkas, benda disimpan di kulkas, bisa mengkategorikan jenis-jenis benda di kulkas, oh ini ada sayur, ada buah, ya ada frozen food dan sebagainya. Bisa menjelaskan pembagian ruang di kulkas dan fungsinya. Oh ada ini buat nyimpan telur. Oh ini untuk nyimpan sayuran. Oh ini untuk bikin es batu untuk supaya beku dan sebagainya. Ya, kemudian yang menerapkan, ya contohnya membuat es batu, bisa mengurutkan proses pembuatan es batu. Oh langkahnya 1, 2, 3, 4. Ya, mungkin dia belum sampai bikin. Kalau kognitif itu nggak sampai bikin. Kalau sampai bikin nanti di psikomotorik. Kalau anak sudah sampai bikin dan kemudian bisa menerapkan, maka sebetulnya dari kegiatan membuat es batu saja, anak-anak sebetulnya belajar tentang kognitif, wawasan, pengetahuan, belajar afektif, sikap. Oke, bisa mendengarkan, bisa menerima petunjuk, ya, menerima, tidak menolak, gitu ya. Kemudian psikomotorik, anak bisa melakukan proses prosedur membuat es batu. Jadi kegiatan sederhana itu saja sudah mengandung 3 aspek dari taksonomi Bloom. Jadi ini yang penting. Jadi teman-teman sekalian, sebetulnya banyak sekali kegiatan-kegiatan di dunia nyata yang ingin saya katakan itu sangat luar biasa dari sisi pembelajaran. Jadi yang teman-teman lakukan bersama anak-anak sehari-hari itu luar biasa. Ya, tinggal bagaimana membuatnya itu terlihat luar biasa supaya dipahami orang adalah dengan cara menuliskannya. Itulah sebabnya teman-teman belajar menuliskan, memaknai kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Oke, kita lihat lagi mengevaluasi, ya, bisa menilai, misalkan kalau es batu tadi, misalkan bisa menilai apakah sudah benar prosedurnya atau belum, bisa menilai apakah esnya sudah cukup keras belum, dan seterusnya. Ya, bisa memprediksi, gitu ya. Ini kalau mengenali kulkas, ya kondisi air yang dimasukkan pendingin dan freezer bisa membandingkan, gitu. Itu kalau air dimasukkan di freezer dia akan beku. Kalau air dimasukkan di kulkas bagian bawah ya dia cuma dingin aja. Gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencipta, membuat es batu, bisa membuat tulisan, mengarah. Jadi Anda pilih kata-kata ini apa? Kata-kata yang bisa Anda pakai. Ya, kata-kata kerja yang bisa Anda pakai pada saat menulis dokumentasi. Afektif berkaitan dengan sikap, menerima nilai, misalnya apa? Mengamati kulkas, bisa mematuhi petunjuk. Itu saja, patuh aja, itu adalah sebuah pertumbuhan, adalah sebuah pencapaian anak-anak. Ya, bisa mematuhi petunjuk untuk selalu mengisi botol, ya, menutup kulkas. Ya,
Itu pencapaian loh teman-teman. Ya, kelihatannya sederhana kan gitu ya. Nah, kemudian menghargai, bisa meyakini perlunya berperan bagi tugas mengisi air di dalam kulkas. Ya. Kemudian merespon, bisa menyetujui aturan main. Oke, bagi-bagi tugas. Hari Senin yang isi air, masukin air adalah kakak nomor 1. Hari Selasa nomor 2, hari Rabu kaki 3. Sepakat? Ini aturan mainnya. Oke, sepakat dan dijalani, maka itu adalah perkembangan. Ketika anak bisa menyetujui aturan main, siapa yang mengisi air dingin. Aturan anak mengerti bahwa, oh kalau kulkas habis dibuka harus ditutup. Oke, ngerti nak? Ngerti. Itu berarti apa? Dia sudah merespon, dan itu adalah pertumbuhan. Gitu. Oke. Kemudian karakterisasi nilai ya bisa menunjukkan perhatian bahwa air dingin itu perlu ada di meja karena bunda suka air dingin, ayah suka air dingin, sehingga air dingin harus selalu diisi lagi. Ya. Nah, kepedulian ya menunjukkan bahwa kemudian proses itu sendiri adalah sebuah progres perkembangan. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi mengorganisir, siap bagi tugas dan sebagainya. Sekali lagi, hal-hal yang kelihatannya sederhana itu menjadi luar biasa ketika dimaknai. Jadi faktanya boleh sama, tetapi bagaimana kita memaknainya itu yang akan membuatnya berbeda. Jadi kalau kakak kesulitan bingung, kalau kakak merasa tidak butuh kata-kata yang ada di KKO, kakak ngarang aja, jalan aja terus kalau bisa. Tapi kalau tidak punya ide, buka-bukalah isi KKO ini. Oh ini, oh ya bisa pakai kata-kata ini nih. Oh bisa pakai kata ini nih. Ya, jadi itu fungsinya. Jadi dipakai kalau dibutuhkan. Kalau nggak butuh nggak usah dipakai. Ya. Kemudian psikomotorik, ya meniru, bisa mengikuti petunjuk cara untuk mengatur belanjaan di kulkas. Ya. Meniru. Ya, manipulasi melakukan dengan sedikit petunjuk. Oke, dia bisa melakukan sendiri. Oke, Kak, ini di sebelah sini, ininya di sini, ininya di sini dan sebagainya. Itu adalah pencapaian perkembangan. Bisa melakukan dengan detail, dengan presisi. Ya. Kemudian artikulasi berarti apa? Bisa mengatasi tantangan. Oke, masak telur bisa beda-beda, mau setengah matang, 3/4 matang dan matang. Itu berarti gimana itunya? Berapa menit direbusnya, urutannya gimana dan sebagainya. Ya, anak semakin memahami. Jadi semakin naik skillnya, berarti level psikomotorik perkembangannya semakin besar. Ya, demikian pula dengan sehari-hari. Dari biasanya kemudian kalau mandi kemandirian ya misalnya ya, pakai baju biasanya dibantu, sampai kemudian oh ternyata dia sudah bisa pakai baju sendiri, kemudian dia sudah pakai sepatu sendiri, ya. Dan kemudian dia bisa membantu, misalkan beres-beres laundry, cucian bersih, ya. Sebelumnya hanya naruh aja, kemudian berkembang, ya. Berkembang apa? Dia bisa membagi, ini punya ayah, ini punya bunda, punya kakak, punya adik, kemudian dia bisa menaruh di tempat yang tepat dan sebagainya. Itu juga adalah sebuah keterampilan dan perkembangan anak-anak yang perlu dituliskan. Cara menuliskannya inilah yang penting, dan itu adalah tugas kita. Ya, oke, naturalisasi dan seterusnya. Jadi itu sekali lagi tantangan untuk Anda adalah membuat dokumentasi proses homeschooling sepanjang 2022 sampai akhir November. Ya, jadi selama bulan November ini ya Anda kumpulin dulu dan mulai bikin. Nanti di awal Desember mulai bisa disubmit. Ya. Nah, kenapa kami buat ini November? Karena banyak PKBM yang sudah meminta datanya di awal Desember atau bahkan di akhir November. Jadi kalau kita mulainya Desember nanti akan telat. Jadi teman-teman sudah bisa siap-siap sekarang untuk mulai bikin dokumentasinya. Ya, kami sediakan template. Anda bisa memakai template itu atau memodifikasinya. Atau kalau Anda merasa oh aku kayaknya nggak cocok, aku mau bikin sendiri template-nya, bikin sendiri silakan, tidak ada masalah. Nah, kemudian bentuk output-nya. Untuk anak-anak usia dini, bentuk output-nya bebas. Artinya, Anda bisa isinya teks, isinya foto-foto dengan keterangan sedikit, atau bentuknya video, boleh. Ya. Untuk usia sekolah, saya minta isinya bentuknya teks PDF. Teks plus foto plus gambar boleh, tapi bentuknya file PDF,
bukan video. Mengapa? Karena ini bagian dari latihan Anda untuk ya terbiasa submit. Ya. Jadi ini yang penting. Jadi karena apa? Karena kalau di PKBM yang diminta kan teks, nggak mungkin bentuknya video. Sehingga apa? Anda belajar membiasakan membuat portofolio, membuat dokumentasi dalam bentuk teks PDF. Ya, jadi itu. Kemudian kami belum buka submission-nya, pengiriman pengumpulan datanya. Nanti di akhir November atau awal Desember kami akan kirim link ke WA semuanya. Ya, akan dikirim ke WA teman-teman peserta coaching, peserta kelas lengkap, link tempat submitnya. Ya. Nah, periode pengumpulannya adalah tanggal 1 sampai 23 Desember. Ya, jadi sebelum liburan tahun baru, seminggu sebelum tahun baru, ya Anda sudah beres semua. Kalau tahun lalu kan sampai akhir tahun, ya kan? Wah, sampai selesai Natalan, menjelang tahun baru masih bikin dan sebagainya. Nah, sekarang kita majuin ya, supaya makin lama makin terampil, makin tertib dan sebagainya. Ya, naik lagi kualitasnya. Nah, nanti teman-teman akan kami umumkan pemenangnya tanggal 9 Januari. Jadi setelah liburan tahun baru, mulai aktivitas lagi, tanggal 9 hari Senin itu kami akan mengumumkan pemenangnya. Akan ada 3 hadiah untuk 3 pemenang. Yang akan hadiahnya apa? Hadiahnya adalah perpanjangan keanggotaan. Kalau yang kelas lengkap diperpanjang kelas lengkapnya, yang coaching diperpanjang coachingnya. Ya, itu hadiah untuk teman-teman sekalian. Pemenangnya bukan yang terbaik, bukan. Yang penting Anda mengumpulkan lengkap, maka akan diundi siapa yang mendapat hadiah. Dan nanti mohon izin teman-teman yang akan terpilih sebagai nominator untuk bisa kami bagikan menjadi inspirasi di dalam program-program dokumentasi selanjutnya. Oke. Jadi, teman-teman sekalian, kalau teman-teman mencari petunjuk tentang apa itu dokumentasi dan sebagainya, teman-teman bisa cek di kelasnya. Ya, ini kan peserta coaching dan peserta kelas lengkap. Ya, jadi masuk login di webnya, kemudian klik My Course dan kemudian webinar manajemen keseharian homeschooling. Ya, di dalamnya ada video khusus tentang membuat dokumentasi untuk homeschooling. Kemudian di saat ini seperti yang saya ceritakan tadi, pemerintah sedang membuat draft rancangan peraturan kementerian, peraturan Mendikbudristek tentang sekolah rumah. Masih draft, saya sudah baca dan sempat diundang menjadi salah satu orang yang memberikan masukan pada draft itu. Poin-poinnya kurang lebih seperti ini, dan teman-teman kami berikan keleluasaan kalau ingin mengadaptasi proses ini, kerangka ini di dalam proses membuat dokumentasi. Di dalam rancangan itu yang disebut ada 2 bagian berkaitan dengan kegiatan belajar. Pertama yang disebut dengan muatan wajib dan kedua muatan khusus. Muatan wajib itu apa? Pertama adalah agama, kedua Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan matematika. Jadi ada 5 aspek ini yang dianggap penting oleh pemerintah sebagai bagian kesepakatan bersama, bagian dari sistem kenegaraan kita, sistem pendidikan nasional. Kemudian muatan khusus ini bebas, sesuai dengan apa-apa yang menjadi kekhasan keluarga, kekhasan anak, dan sebagainya. Ya. Kemudian isinya apa? Bisa minat bakat, keterampilan, kecakapan hidup, IPA, IPS, proyek, dan sebagainya. Itu semua masuk di muatan khusus. Nah, cara membuat dokumentasinya gimana? Jadi intinya sebenarnya sama prinsipnya. Identifikasi kegiatan, kegiatannya apa, kemudian Anda maknai. Ya, misalnya, kegiatannya menyapu kerja bakti, misalnya. Kerja bakti di RT, ada anak ikutan terlibat kerja bakti hari Minggu. Maka Anda tafsirkan, Anda maknai kegiatan itu. Dari kegiatan kerja bakti itu, dari sisi agama apa? Ya. Jadi ajaran agama yang terkait dengan kerja bakti itu apa? Kemudian dari Pancasila, misalkan apa? Tolong menolong, persatuan dengan tetangga dan sebagainya, kewarganegaraan bagian dari warga negara, peduli ya, kebersihan dan sebagainya, ya. Bahasa Indonesia, anak belajar memahami petunjuk pengumuman dari RT, apa yang perlu dibawa, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Kemudian matematika, itu bisa ngobrol matematika jam gitu ya. Anak-anak jadi belajar mulainya jam berapa,
sampai jam berapa, menghitung berapa menit dan sebagainya. Itu contohnya. Ya. Nah, setiap kegiatan tidak harus masuk lima-limanya. Ada kegiatan yang mungkin masuk dua, masuk tiga aspek ini gitu ya. Tapi intinya adalah nanti pemerintah pengennya minimal teman-teman kegiatannya itu mengandung 5 aspek ini. Ya. Dan kemudian kalau muatan khusus ya terserah. Ada yang kemudian fokus pada hafalan Al-Quran, misalkan ya Anda catat saja perkembangan dari proses hafalannya selama 1 tahun ini. Ada yang kemudian pengembangan sport misalkan, atau Anda mengasah keterampilan-keterampilan dasar, ya anak memasak, anak kemudian belajar literasi keuangan, ya dan yang lain-lain, ya Anda catat saja, dokumentasikan dan kemudian Anda maknai perkembangan apa yang terjadi selama 1 tahun ini. Oke, nah kami sediakan template untuk teman-teman yang baru dan teman-teman yang lama sudah tahu. Ada template-template yang kami sediakan. Ada 3 template baru untuk anak usia sekolah. Yang usia dini sama seperti tahun lalu, ya, dan Anda bisa pakai sekali lagi, bisa modifikasi dan kemudian atau Anda bikin sendiri. Untuk anak usia sekolah kami tambahkan 3 template baru yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mengatasi kerangka yang Permendikbud yang baru tadi, ya. Jadi kegiatannya apa, terus kemudian Anda maknai apa, ya terkait dengan agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan matematika. Ya, semuanya ada di link ini, ya. Kemudian sampel-sampelnya juga ada. Ya, jangan khawatir teman-teman yang baru, terutama yang dari kelas lengkap, yang baru mendaftar dan sebagainya. Di My Course, di manajemen keseharian homeschooling ada videonya. Kemudian ada template-nya, juga ada contohnya. Nah, dari contoh-contoh itu Anda bisa melihat bagaimana tidak ada standar, harus begini, harus begitu, yang sifatnya kaku, nggak ada. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa ini karya tahun lalu yang kami kurasi, kami pilih. Teman-teman bisa melihat bahwa setiap orang tua bisa berkreasi dan punya kreativitas macam-macam tentang bagaimana cara membuat dokumentasi yang baik. Ini semuanya baik, semuanya bagus. Dan Anda bisa contek, bisa adaptasi, atau kalau Anda merasa, oh gitu caranya, aku mau bikin sendiri versiku, boleh? Boleh. Ya. Jadi ini tidak ada masalah. Ya. Oke. Ini kemudian sekali lagi deadline-nya maksimal terakhir tanggal 23 Desember 2022. Ini saking semangatnya jadi 2023. Oke, itu teman-teman sekalian pengantar untuk persiapan tantangan tahun 2022 ini yang kita mulai lebih awal. Mudah-mudahan menjadi lebih longgar buat teman-teman sekalian. Oke, Kala, silakan dipanggil. Iya. Mulai tuing-tuing ini kepala, Pancasila, kewarganegaraan. Ya, teman-teman, tadi yang Mas Saar berikan tentang kerangka baru, ini juga masih di dalam proses juga kan ya Mas Saar ya? Iya. Gitu ya, mungkin ada yang bingung apa membedakan antara Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, aku juga udah menyangka ini nih Mas, ini adalah poin Kak Nelly, Kak Tri, gitu. Bagaimana memisahkan mana yang mana ya masuk ke poin Pancasila dan kewarganegaraan, mungkin Mas Saar bisa membantu kali. Iya, sebenarnya cukup dekat sih dua-duanya ini. Kalau menurut saya gini, pertama kalau Pancasila, teman-teman tahu berapa 36 butir Pancasila ya dulu ya. Coba di googling lagi gitu ya. Ya, jadi dari sana kemudian dibawa ke sana aja prosesnya. Kemudian kewarganegaraan itu intinya sebenarnya adalah hubungan antara kita dengan negara. Jadi misalkan sejarah itu bisa dimasukkan ke kewarganegaraan. Ya, belajar tentang Pancasila, belajar mirip sih misalkan kemudian anak-anak upacara 17-an, anak-anak mempelajari Hari Kesaktian Pancasila. Ya. Kemudian anak-anak menyanyikan lagu nasional. Ya, itu bagian dari kewarganegaraan. Gitu. Nah, kewarganegaraan itu sebetulnya cukup dekat dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia.
Oke, gitu. Lala. Ya, sebentar. Ini lagi mau menjawab. Ini PPT-nya bisa didapatkan nggak? Ya, ini buat yang teman-teman yang baru. Tadi teman-teman buka My Course, terus kemudian pilih manajemen keseharian homeschooling. Itu yang di bagian atas itu pertama penjelasan tentang dokumentasi ini sendiri ada di rekaman webinar manajemen keseharian itu tentang yang dokumentasi homeschooling gitu ya. Jadi ada dua rekaman. Teman-teman ambil yang rekaman webinar dokumentasi dan portofolio. Lalu template-nya ada di tempat yang template, itu ada template untuk anak usia dini, ada usia sekolah, dan kita bikin beberapa versi memang ya Mas Arya. Teman-teman silahkan pakai, jadi gini, jadi versi mana yang dipakai? Nah, disinilah enaknya homeschooling ya Mas Arya. Kita bahkan ini template juga bukan template mati ibaratnya. Teman-teman bisa aja ambil poin-poin dan kemudian disesuaikan, diolah sesuai dengan proses yang teman-teman jalani. Makanya ada contoh dokumentasi anak usia sekolah, ada contoh dokumentasi anak usia dini. Di sana ada teman-teman yang pakai template rumah inspirasi, tapi ada juga teman-teman yang membuat template-nya sendiri gitu. Sehingga teman-teman harapan kami punya bayangan bahwa bisa pakai banyak jalan gitu. Ya, Oke. template si yang ini PPT yang inilah. Yang slide yang ini nanti dibagikannya gimana? Kalau yang ini nanti kalau ini nanti akan dibagikan di WhatsApp seperti Ya. ini sama. Jadi teman-teman nanti akan terima WA ya berisi link untuk mengunduh slide webinar ini. Ya. Untuk usia dini rekor tinggi dan berat badan masih penting. Kenapa tidak dimasukkan dalam portofolio? Dimasukkan aja Kak. Nanti kakak lihat deh di yang contoh dokumentasi anak usia dini tuh ada kok yang masukin tentang itu ya Mas Arya. Iya. Kak Nelly, contohnya belajar mengenal Hari Sumpah Pemuda dengan Lepuk bisa masuk kemana Mas Ar? Bisa masuk dua-duanya Kak. Pertama bisa Pancasila, Persatuan Indonesia, mengenal ini untuk menyadari persatuan Indonesia yang beragam. Bisa masuk kewarganegaraan, kepedulian terhadap terhadap sejarah bangsa. Jadi bisa dua-duanya. Ya, jadi hampir karena itu cukup dekat, maka itu bisa masuk sebagian besar kegiatan yang terkait dengan Pancasila dan kewarganegaraan itu cukup dekat. Misalkan kewarganegaraan itu contohnya misalkan memahami kunjungan ke Pak RT, ya itu mungkin dekat kewarganegaraan, gitu ya. Jadi lihat kantor kecamatan, fasilitas umum, gitu ya, ke kantor-kantor pemerintahan, ada polisi, ada pemadam kebakaran dan sebagainya. Iya. Oke, ini sambil kita urut aja ya Mas Arya untuk pertanyaan ya, biar nggak kelewat ya. Saya yang udah dijawab nanti kita jawab cepat aja. Kak Marta, anak kita HS lebih dari satu, kita serahkan satu aja atau semuanya? Sebenarnya kami sih berharap kakak bikin semuanya, tapi kalau mau hanya menyerahkan satu, boleh. Gitu ya Mas Arya? Ya, jadi dokumentasi ini kan untuk kepentingan kakak-kakak semua, teman-teman semua, ya kan? Untuk kepentingan pribadi kan bagusnya kita punya dokumentasi per anak. Jadi harapan kami teman-teman membuat dokumentasi per anak. Nah, adapun yang disubmit ke Rumah Inspirasi, ya dalam rangka tantangan ini teman-teman boleh submit satu, ya teman-teman boleh submit kalau anaknya 3 boleh 3-3-nya boleh. Jadi setiap submission pengiriman kirim satu, nanti kirim lagi. Gitu. Iya betul. Jadi supaya kalau misalnya 3 kali, berarti siapa tahu namanya keluar 3 kali, bukan siapa tahu, namanya akan keluar 3 kali ya Mas Ar. Iya. Tapi kalau hanya mau mengumpulkan satu juga nggak apa-apa Kak. Sekali lagi teman-teman, tantangan ini sebenarnya adalah untuk menemani prosesnya teman-teman. Jadi ini bukan kewajiban karena teman-teman perlu wajib bikin untuk Rumah Inspirasi ya Mas Arya. Iya. Gitu. Jadi supaya makin terlatih, makin terbiasa gitu Kak, teman-teman sekalian.
Kak Dian, kalau Canva di save as dokumen yang tidak online, nanti jadi pertama save as dulu template-nya, habis itu download, bisa download jadi PDF atau jadi PPT. Ya. Pertama Kalau use template. ya Use pertama use template. Setelah template. itu diedit, kemudian download save as PDF. Ya. Iya. Yang kami buat teman-teman sekalian, template-nya bentuknya adalah pakai Canva supaya visual. Iya, Ya, betul. untuk memudahkan teman-teman dan langsung kelihatan cakep, gitu ya, nggak susah. Tapi kalau teman-teman merasa, wah, aku nggak mau pakai yang itu, aku mau bikin sendiri pakai Doc, gitu ya, pakai MS Word, boleh, nggak masalah. Nggak apa-apa juga, boleh, iya. Ada di dalam contoh juga yang tidak pakai Canva ya, Mas Arya, Ya, pakai bikin jadi sendiri ya. Kadian semua template-nya itu Kak cakep-cakep, Dewika tinggal untuk anak dipakai first aja, wedding, diklik, tadi udah ya. kemudian use template, itu semua pakai Canva, Kak. Oke, tadi Kak Nelly udah, Kak Tri ada batas jumlah kegiatan? Enggak, Tidak ya sih. tidak dibatasi jumlah kegiatannya, Iya. Kak Tribakti. Ya. Jadi apa yang menurut Kakak penting, apa yang menurut Kakak bagian dari pertumbuhan anak selama tahun ini? Iya, ya masih Kak Tri ini ya tentang ini dokumentasi 6 bulan bukan ya? Jadi ini kita tentang dokumentasinya nih Mas Aar. Ya, kemarin kan kita sudah membuat dokumentasi 6 bulan. Ya, di semester di tahun ini ya, kami ingin teman-teman sekalian membuat setahun. Ya, setahun itu berarti apa? Setahun itu berarti kumpulan yang kemarin sudah dibuat 6 bulan, ditambah lagi sama 6 bulan yang sekarang. Untuk teman-teman yang anaknya baru masuk usia sekolah di semester ini, masukin aja yang semester kedua ini. Jadi masukin yang usia sekolahnya aja. Iya, oke. Sip, mudah-mudahan cukup jelas ya. Kak Reni, Sabtu ini saya bawa anak-anak ke museum bertema kepahlawanan. Jadi ini bisa masuk ke Pancasila, IPS, sejarah, dan kewarganegaraan. Betul, Kak. Iya. Iya. Jadi teman-teman sekalian, enaknya kegiatan berbasis dunia nyata itu adalah satu jenis kegiatan itu bisa masuk macam-macam. Ya, masuk area pelajaran yang macam-macam, masuk area taksonomi belum macam-macam. Pengetahuannya nambah, sikapnya berkembang, terus kemudian keterampilannya bertambah. Jadi itulah kuncinya adalah teman-teman bisa menjelaskan, ya, menuliskan apanya yang bertumbuh, apanya yang dipelajari, apanya yang berkembang. Anak jadi tahu ini, anak jadi mengerti ini, gitu ya, anak jadi paham ini dan seterusnya. Ya, sip. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, Kak Dewi, terkait KKO itu kalau misal anak masih belum konsisten pertumbuhannya gimana ya? Misal kadang mau minjemin mainan ke teman, kadang nggak mau. Ya, di KKO-nya, kakak tulisnya, misalkan bilang apa sih itunya apa kepedulian pada teman. Udah, kepedulian pada teman dengan meminjamkan. Di catatannya itu kakak catat. Ya, ya. Jadi itulah pentingnya tidak hanya sifatnya yang bagus-bagus saja dokumentasi ini, tetapi juga ada catatan orang tua. Di catatan orang tua itu termasuk jatuh bangun, anak sudah melakukannya tapi belum konsisten, anak sudah mencoba tapi kadang masih takut, anak sudah semakin sering, anak sudah semakin berani dibandingkan periode sebelumnya gitu. Jadi hal-hal semacam itu menjadi catatan yang dimasukkan di dalam dokumentasi. Nah, kalau Kak Dewi Asim melihat contoh-contoh di dokumentasinya, Kakak akan melihat banyak sekali orang tua yang membuat catatan perkembangannya itu. Jadi tidak hanya yang bagus-bagus saja, sudah bisa ini, sudah hafal ini, sudah tahu ini. Nggak cuma gitu. Mengapa? Karena kita sedang ini bukan ajang untuk pamer. Ya, ini adalah alat buat kita supaya kita tahu gambarnya, gitu, gambar besar proses homeschooling yang sudah kita jalani selama ini. Supaya apa? Supaya bisa menjadi alat untuk bertumbuh ke depan. Oke, iya. Jadi walaupun ini dikumpulkan, tapi sebenarnya secara mindset ini tuh kita harus merasa bahwa itu memang buat kita. Jadi kalau misalnya kita merasa ada catatan
yang penting buat kita, sesepele apapun itu, misalnya baru sedikit, baru ini atau gimana, itu tetap kita, karena ini sebenarnya buat kita. Jadi teman-teman sekali lagi jadikan kami sebagai teman yang menemani proses dan ngasih semangat. Jadi tantangan ini kami buat untuk ngasih semangat teman-teman. Kami di sini tidak akan menilai benar salah, baik buruk ya Mas Ari ya, atau bagaimana gitu ya. Tapi kami kami ingin, karena kami tahu proses pendokumentasian ini akan menjadi lebih semangat kalau ada temannya gitu. Jadi sebenarnya poinnya itu teman-teman, gitu ya. Karena dia, kalau anaknya ada yang homeschooling, ada yang sekolah, tapi di rumah ada kegiatan yang menunjang di luar sekolah, perlu dibuatkan juga enggak? Ya, tantangan itu hanya untuk anak yang homeschooling, tidak untuk anak yang bersekolah. Kenapa? Karena anak yang sekolah kan sudah ditangani oleh sekolahnya. Sementara anak yang homeschooling itu kan kita sendiri yang pegang. Jadi kita perlu disiplin, kita perlu belajar menguatkan diri untuk membuat dokumentasi anak-anak kita yang nggak sekolah. Kita kayak lagi melatih otot ya. Kayak lagi melatih otot ya Mas Arya. Iya, betul. Oke. Kak Ina, kegiatan terapi untuk anak disabilitas, terapi okupasi dan terapi bicara masuk ke poin apa, Kak? Ya, sebenarnya tadi teman-teman sekalian yang materi 5 pelajaran itu hanya optional. Kalau teman-teman lihat sampelnya, jenis kegiatannya macam-macam. Di template yang sebelumnya saya membuat gini, ada keterampilan personal, ada keterampilan sosial, ada keterampilan profesional. Ini mengacu pada pengembangan keterampilan dasar. Nah, jadi kalau misalkan ada ada terapi okupasi, terapi bicara, maka yang penting kegiatannya apa, dimananya apa, apa yang bertumbuh dari proses itu, Kak Ina. Yang bertumbuh misalnya anak sudah mulai bisa jumlah kosakatanya sekian misalkan. Anak mengenal kosakata baru. Ini dan ini misalnya. Itu yang kemudian menjadi bagian dari dokumentasi. Intinya apa? Sekali lagi, intinya adalah kita mencatat perkembangan. Jadi apa yang kegiatan dan apa yang bertumbuh selama waktu periode ini. Jadi poinnya sekali lagi poin yang bertumbuh. Jadi misalkan kegiatannya terapi okupasinya apa? Harus diperjelas lagi, Kak. Jenis kegiatannya apa? Terus kemudian dari kegiatan yang distimulasi itu berlangsung, kegiatan ini berlangsung seminggu 3 kali. Kemudian yang bertumbuh adalah selama periode ini adalah dari sebelumnya dia begini, setelah 3 bulan atau setelah 6 bulan dia begini. Ya. Begitu, Kak, intinya prosesnya. Mudah-mudahan kebayang ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan tanya lagi. Katri, masa semester 1 sudah bikin dokumentasi. Kalau mengikuti parameter sekarang ngerombak dokumentasi yang lalu, Kak. Nggak usah, Kak. Biarin aja, Kak. Disambung bikin baru aja, lanjut lagi aja. Iya. Mas Aar bilang gini sih, Katri. Jadi sebenarnya antara yang ditargetkan pemerintah dengan apa yang kemarin-kemarin kita sudah bikin, itu tuh sebenarnya kita udah ada, ibaratnya udah level aman ya Mas Aar ya, kalau yang menurut itu, saya ya. Yang sudah dibuat teman-teman dari semester yang lalu, dari tahun yang lalu, itu jauh lebih advance dibandingkan standar minimal yang diminta. Ya, karena kemarin kita bahas tentang perkembangan keterampilan personal, keterampilan sosial, keterampilan profesional, ya kan? Dan sampel-sampel yang ada itu sudah luar biasa itunya. Iya, oke. Kak Dian, sebenarnya nih bingung dengan gambaran pemakaian dokumentasi ini. Misalnya dibutuhkan oleh pihak ketiga, mungkin PKBM, atau ketika mau masuk sekolah gitu. Berarti dokumentasi yang dalam bentuk PDF ini kita print untuk diberikan ke pihak ketiga ya. Soalnya saya pernah disarankan pakai Google Site ala website. Jadi nanti tinggal share link ke pihak ketiga. Tapi saya khawatir dengan keamanannya jika online. Oke. Jadi gini Kak Dian Sofi. Kak Dian Sofi nanti lihat materi di ruang kelas ya Kak ya, tentang dokumentasi ini, karena penjelasannya cukup lengkap di ruang kelas tentang video apa sih dokumentasi dan untuk apa. Di sini saya ingin jelaskan. Jadi fungsi utama dokumentasi adalah untuk diri sendiri. Itu yang poin yang paling penting. Jadi sebagai alat kita untuk melihat
perkembangan dari anak-anak kita. Sudah sampai mana, dan kemudian apakah perkembangannya sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai harapan kita, dan menjadi modal bagi kita untuk melihat setelah kita tahu kegiatan anak kita, perkembangan anak kita, ini ke depan, semester depan mau ngapain, apa rencana kegiatan dan pengembangan anak-anak kita. Jadi itu yang utama, Kak. Ya. Kemudian yang kedua, pemakaian untuk PKBM ini sifatnya opsional. Tidak semua PKBM minta portofolio, minta dokumentasi. Kalau yang tidak minta ya nggak usah dikasih, gitu. Tapi untuk teman-teman yang PKBM-nya meminta dokumentasi, ini kami bantu. Gini loh cara bikinnya. Jadi itu yang penting. Ya. Iya, jadi, dan ada catatan juga sedikit mungkin Mas Saar, sebagian teman-teman juga kan ketika mereka membuat dokumentasi dan kemudian mengumpulkan ke PKBM, banyak juga yang mengumpulkan versi lebih sedikit ke PKBM, sesuai kebutuhan. Sementara pendokumentasian untuk pribadi jauh lebih banyak gitu. Ya. Sekali lagi teman-teman, karena proses ini buat kita gitu ya. Jadi gini, untuk kepentingan pribadi, teman-teman dokumentasikan termasuk kegagalannya, jatuh bangunnya, dan sebagainya untuk alat refleksi kita. Tetapi ketika kemudian teman-teman mau kirim ke PKBM, teman-teman mau, oh ini kayaknya terlalu privat nih, nggak usah dibagikan, nggak apa-apa. Ya, masukin aja data-data pertumbuhannya aja, sampai di bagian pertumbuhan. Ya, yang sifatnya refleksi internal, jatuh bangunnya, dan sebagainya tidak dimasukkan juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi terutama kadang-kadang kan mungkin ada data-data yang kita nggak mau secara online gitu misalnya Kak Dian, nggak apa-apa, tapi dalam arti pada saat pembuat dokumentasi ini, Kak Dian membuat dokumentasi, sebaiknya selengkap mungkin untuk Kakak. Kalau Kakak merasa pengen pakai offline juga tidak apa-apa untuk Kakak. Kayak kita punya catatan sendiri gitu loh, punya jurnal sendiri. Nanti gitu ya, yang Kakak bagikan, Kakak submit, Kakak kan lebih enak tuh kita ibaratnya udah punya modal. Kan kita kan pelupa, teman-teman. Kita lupa perkembangannya gimana, apa yang sudah terjadi. Kalau kita sudah punya modal buat diri kita sendiri, nanti siapapun yang minta, buat apa, dalam format apapun, kasarnya kita siap, karena kita udah punya modalnya. Sebenarnya lebih ke itu sih, Kak, gitu. Oke, Kak Cindy, Kak, mau bertanya, kalau seumpama saya sudah buat dokumentasi sampai bulan April, berarti saya mau lanjut dari Mei sampai November. Nah, apa video dokumentasi yang sampai April itu digabung atau disatukan dengan yang Mei sampai November, atau bisa kirim terpisah? Kak Cindy. Sebentar. Saya coba memahami itunya. Enggak, Kak Cindy kemarin udah bikin video kan soalnya. Oke. Yang baby, ya. Oke. Ya. Oke, jadi yang di dua video juga nggak apa-apa, Kak. Jadi part 1 gitu ya, part 1 supaya nggak perlu ada proses menggabung. Kan gini sebenarnya. Proses ini saya ingin prosesnya semudah mungkin. Kenapa kami sediakan template supaya mudah? Kenapa jadi ada template jadi susah ya? Supaya teman-teman kebayang. Kenapa setahun supaya teman-teman punya dokumentasi yang satu, yang utuh untuk dilihat-lihat. Ya, untuk dilihat setahun ini ngapain saja dan sebagainya, nggak kepecah-pecah. Jadi goalnya lebih untuk kepentingan teman-teman sendiri. Jadi kami hanya membantu supaya prosesnya menjadi lebih enak, sama-sama, dan kemudian ada kasih deadline supaya semangat dan sebagainya. Karena kalau nggak ada deadline kan kadang-kadang ya kita terlalu santai dan kemudian malah nggak jadi dan sebagainya. Jadi lebih ke sana. Jadi kalau misalkan tadi yang sebelumnya pakai template yang A, kemudian sekarang mau pengen bikin template yang B, apakah yang A perlu dikonvert ke yang B? Nggak usah. Disatuin aja, kirim gitu. Kemudian saat udah pernah bikin video versi 3 bulan, kemudian versi 3 bulanan sudah bikin 2 kali nih misalnya. Kemudian yang bulan berikutnya perlu disatuin nggak? Nggak usah, masing-masing aja. Jadi dibikin gampang aja ya supaya idenya sekali lagi membantu teman-teman supaya punya dokumentasi yang lengkap dalam 1 tahun. Iya, betul. Iya. Oke, Kak Marta. Jadi kalau sepanjang 1 tahun berarti 1 semester kelas 3 dan 1 semester di kelas 4 karena Iya.
Anak saya setara Betul juga. Kak Marta. Jadi semester genap di kelas 3 dan semester ganjil di kelas 4. Oke, itu tadi semua pertanyaan. Iya, Kak Dian, mudah-mudahan kebayang ya. Jadi sekali Hmm. lagi, teman-teman yang sangat concern dengan privacy dan apa, intinya gini, kami ingin teman-teman bikin dokumentasi untuk teman-teman sendiri, selengkap mungkin. Nanti, misalnya, teman-teman ngerasa, yang saya kumpulin ke rumah inspirasi, sepersekian aja, karena saya ini edit, itu kan akan jadi publik gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Gini, andai kata teman-teman sebenarnya bikin dan tidak submit pun, sebenarnya juga tidak Ya. apa-apa gitu. Jadi ini ibaratnya kami menciptakan suasana di mana teman-teman barengan ngerjainnya. Kita temenin deh, kasih contoh. Kan mungkin ada yang masih baru dan kemudian gimana ya contohnya, masih bingung, oh lihat contoh teman gitu loh. Jadi kan seperti kita kayak kelompok belajar bareng gitu. Tapi sekali lagi, goals-nya adalah teman-teman semua punya dokumentasi untuk prosesnya teman-teman. Nah, seberapa yang akan dikumpulkan, seberapa yang nanti mungkin akan diolah ke PKBM, itu sudah menjadi kebijaksanaannya teman-teman semua. Kalau kami pribadi, kami juga ketika mengumpulkan ke PKBM juga nggak tebel-tebel. Misalnya kayak Kaneli kan rapi tuh Mas Arya, banyak Ya. sekali gitu. Itu bagus sekali Kaneli. Nah, nanti yang dikumpulkan ke PKBM nggak usah seperti itu, dipilih aja, dikurasi aja, secukupnya aja, secukup yang dibutuhkan oleh PKBM gitu. Jadi kenapa? Karena di dalam proses homeschooling, proses pendokumentasian inilah yang menjadi poin penting buat kita. Kan gini, ketika kita homeschool, berarti kita yang mengambil alih proses pendidikan anak-anak kita sendiri. Kita tidak lagi menitipkan anak kita pada lembaga pendidikan. Itu berarti apa? Itu berarti kita sendiri, kadang kan kita suka galau kan, ini udah bener belum ya jalannya? Aduh kita masih, aduh aku udah, ini on track nggak anak? Kegalauan-kegalauan yang terjadi pada praktisi homeschooling, biasanya itu rata-rata terjadi kepada praktisi yang tidak melakukan dokumentasi. Tapi kalau praktisi-praktisi yang melakukan dokumentasi, biasanya jadi pede. Kenapa jadi pede? Karena mereka bisa lihat pertumbuhan yang terjadi dalam proses homeschooling. Dan itu yang membuat jadi pede dan itu goals-nya. Jadi buat teman-teman yang baru ditonton dulu ya webinar dokumentasi dan portofolio yang tadi ada di ruang kelas supaya kebayang. Kalau masih bingung, bisa langsung tanya ya Mas Arya, tanya aja gitu ya di materi terkait karena itu memang penting banget dalam proses homeschooling gitu. Oke, Kak Ayu, Kak, saya baru ikut program, belum pernah buat. Apa dokumentasi tetap dari Januari atau dari satu semester aja? Yang paling memungkinkan dibuat kayu. Iya. Kalau kayu merasa, oh yang kayaknya bisa 6 bulan. Setelah jadi 6 bulan, ternyata kayu, oh ternyata kayaknya aku masih ingat nih yang bulan sebelumnya apa. Yang masih ingat nih sebulan sebelumnya apa, lanjut. Tapi kalau aku udah 6 bulan ternyata udah lupa itu nggak ada catatannya yang sebelumnya, ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini untuk kepentingan teman-teman semua. Ya, jadi kalau bisa setahun, nggak bisa, oh, aku cuma bisa 9 bulan, bisa 6 bulan, 6 bulan. Oh nggak ada, aku nggak ingat sama sekali, aku cuma ingat yang 3 bulan terakhir, 3 bulan terakhir. Oh aku nggak ingat, ya sudah mulai sekarang November sampai ya. Makanya kita kasih waktu nih napas buat teman-teman. Kita nggak ibaratnya teman-teman mulai nanti tanggal 1 aja mulai kalau yang mau mulai gitu ya Mas Arya gitu. Karena eh, apa masih ada waktu nih buat ngumpulin materi untuk yang baru. Tapi Kak Ayu sebelum mulai ngumpulin nonton dulu ya webinarnya ya supaya dapat poinnya. Karena sekali lagi ini homeschooling itu bukan seperti sekolah kan, juga bukan seperti mindahin sekolah ke rumah gitu. Jadi proses pendokumentasiannya juga bukan seperti sekolah, berbeda gitu. Oke, Kak Kartika, nanti boleh diskusi proses pembuatan di WAG Coaching. Oh Sangat iya, sangat bisa. amat, sangat Ya. boleh. Tanya, justru teman-teman peserta coaching, ayo tanya aja di WhatsApp group, apapun yang tentang proses ini, tanya aja sedetil-detilnya nanti kita jawab.
Kak Esa, apakah dokumentasi itu harus berkesinambungan atau harus sesuai tema? Kak Ya, Esa, ini heeh, baru. Kak Esa baru ya. Heeh. Kata kunci homeschooling itu boleh, bukan harus, Kak. Ya, Jadi membuat dokumentasi ini nggak harus. Ini ini adalah alat buat kita. Bentuknya nggak ada keharusan harus begini, harus begitu. Ya, kakak mau berkesinambungan boleh, mau sesuai berbasis tema boleh, gitu ya, berbasis mata pelajaran boleh, berbasis jenis kegiatan apa waktu pakai waktu boleh, gitu ya. Mana yang paling memudahkan, mana yang paling bisa dilakukan oleh Kak Esa. Saya sarankan Kak Esa setelah ini nanti akses yang kelas manajemen keseharian homeschooling dan ditonton yang bagian dokumentasinya Kak ya. Dan juga iya, dilihat biar contoh-contoh kebayang. yang dibuat oleh para orang tua yang lain. Yang sekarang ini enak karena sudah ada contohnya. Tahun lalu teman-teman peserta ini yang bikin contoh, ya kan, kosong, kami hanya sediakan template, teman-teman kemudian berkreasi. Ya, jadi ini apa sangat 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 jauh lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya. Iya, dan sekali lagi memang ada mindset di sini yang perlu teman-teman dapat dulu ya terkait dengan dokumentasi dan portofolio ini ya Mas Arya, Hmm. terutama untuk anak homeschooling gitu. Apa namanya? Karena mungkin gitu ya, kan kita semua produk sekolah, kita mungkin membayangkan seperti laporan akademis sekolah mungkin, padahal bukan seperti itu ya Mas Arya gitu. Oke, Kak Tri. Aduh, kebayang. Yang 6 bulan bikinnya 1 bulan lebih, bakal lembur nih. Ya, tergantung Sebenarnya sih Kak. kalau Hmm. kalau itu sih enggak sih, kalau udah nabung. Iya, silakan Mas Ar. Ya, apa sih kalau saya sih lihatnya ini kan sebetulnya untuk diri kita sendiri. Kemarin kan kita pernah buat 3 bulanan, 6 bulan, Mm-mm. sebagainya kan. Pertanyaannya dibikin nggak? Kan pertanyaannya itu. Ya kan kalau kemudian memang dilembur setahun ya memang gitu. Makanya kemudian proses yang penting itu journaling, ya, sehingga kemudian dari proses journaling itu kemudian ini kayak direcall aja dikumpulin gitu ya. Memang butuh waktu betul, memang butuh waktu sih Kak. Karena itu Iya. bagian dari proses mengerangkakan. Jadi memang perlu dialokasikan energi untuk membuat dokumentasi. Tapi sekali lagi ini adalah untuk kita ya gitu. Hmm. Jadi ini juga bukan jadi misalnya apa namanya teman-teman nanti lihat karya teman-teman yang jadi contoh. Terus kemudian, wah ini terlalu cakep, oh ini lengkap banget, oh ini kok banyak fotonya, oh ini, wah, terus malah jadi nggak berani bikin lah, itu juga jangan sampai begitu ya Mas Arya. Iya. Itu adalah inspirasi ya teman-teman, jadi jangan terintimidasi. Kak Tuturi, Kak, kalau anak saya usia masih 1 tahun bisa ya? Bisa, Bisa. ada contohnya Ada yang contohnya Kak, nanti dilihat di ruang kelas ya, di yang ruang usia yang ini tadi, ya. linknya, dilihat, itu ada contoh-contoh usia dini. Seingat saya misalkan Kak Cindy, tahun Iya, lalu itu baru bayi. melahirkan, dan kemudian Gamaliel ya, dokumentasi Gamaliel dari kecil, apa berat Lahir, badan, berat badan. panjang, dan sebagainya, proses kelahirannya, dan sebagainya. Iya. Kak Ina, apakah sama dengan kurikulum operasional selama 1 tahun seperti ada visi misi? Nggak usah Kak, terlalu jangan rumit-rumit, jangan rumit-rumit. Isinya sesederhana adalah selama setahun ini ngapain aja, Iya, gitu. Dan kemudian itu ditulis. iya Kak. Ini eh ya itu lagi. Ini kita homeschooling, kita punya sedikit keleluasaan yang berbeda dengan formal ya Mas Arya. Hmm. Mm-mm. Ditonton ya Kak rekaman webinar dokumentasinya ya, biar lebih kebayang. Hmm. Kak Irma, Kak, saya masih belum bisa bikin dokumentasi karena masih baru jalan homeschooling pertengahan tahun. Udah dong, berarti udah 6 bulan. Udah 2 kali berarti Iya. ngalamin kita Jadi bikin. Kak Irma, tugasnya adalah kalau memang tetap mau homeschooling adalah belajar coba diingat-ingat. Bulan Oktober kemarin ngapain aja kegiatannya? Yang rutin apa, yang kegiatan insidental apa? Ya, terus kemudian pertumbuhannya apa? Ingat-ingat dicatat, ditulis dulu, diorat-orat dulu. Ya. Terus kemudian bulan habis itu lagi Oktober apa ya? Lihat foto-foto, lihat kalender, ngobrol sama anak dan sebagainya. Jadi itu prosesnya. Jadi memang kalau belum mendokumentasikan,
prosesnya memang mengais-ngais, menggali-gali, bisa dari foto, dari mungkin status Facebook atau Instagram kita, bisa dari catatan-catatan, serpihan catatan, dari kalender dan sebagainya. Kumpulin dulu, baru kemudian nanti distrukturkan. Iya. Dan Kak Irma, jangan takut salah. Jadi kayak mulai dulu aja. Nanti kalau udah dimulai, nanti makin lama makin pede kok ya Mas Saar ya. Kak Wartini Tini, maaf Mas Saar, ini saya mau tanya di luar tema. Bagaimana kalau anak yang usia 13 tahun belum punya cita-cita? Apakah itu hal buruk? Serta gimana kalau anak diajari nabung masih susah? Waduh, susah Kak, jangan di sini ya. Saya tanya di forum pasti saya jawab. Tanya di forum aja, nanti dijawab lebih lengkap. Tanya di ruang kelas ya, tanya di forum pasti saya jawab. Dijawab. Dan itu bisa lebih. Dan sebenarnya tentang literasi keuangan, kemarin kita ada webinarnya, ada di ruang member juga Kak Wartini gitu ya. Itu bisa, tapi nanti Kak tanya aja di forum, nanti dijawab lebih detail oleh Mas Saad. Oke, Kak Faradila, kebetulan saya selalu post perkembangan anak dari lahir di medsos saya dengan foto, kalau nggak video. Sekarang anak sudah umur 3 tahun, selaras dengan program homeschooling, berarti bisa buat video kumpulan foto dan video ya, kalau masih usia dini. Betul. Iya. Betul Kak Fadila. Jadi prosesnya untuk teman-teman yang rajin posting di media sosial, selamat. Sebenarnya selamat, karena Anda sudah mulai mencicil, gitu kan? Maka proses dokumentasi ini adalah mengumpulkan serpihan-serpihan yang kemudian disatukan. Iya, betul. Jadi boleh. Nanti lihat punya Kak Cindy deh. Ya. Kak Esa, apakah kalau untuk laporan ke orang tua bisa lebih dari satu foto dan bisa dilengkapi? Kak Esa, homeschooling itu adalah pendidikan berbasis keluarga. Kami bukan lembaga, Kak, dan kami tidak mengajarkan lembaga. Jadi homeschool dokumentasi ini dibuat oleh orang tua, Kak. Justru ini adalah orang tua yang membuat dokumentasi yang kemudian proses hasil dokumentasi ini yang kemudian dikumpulkan ke PKBM atau kemudian jadi alat untuk berkomunikasi dengan pihak luar gitu. Jadi dan isinya pasti berfoto-foto, lebih dari satu foto. Nanti dicek ya di sampelnya, supaya kakak lebih kebayang contoh dokumentasi itu seperti apa. Ya, jika kakak ingin membimbing orang tua lain untuk membuat dokumentasi, kakak bisa pelajari sistemnya dan mungkin bisa kemudian mengajarkan prosesnya kepada orang tua gitu. Karena kalau di dalam proses homeschooling sebenarnya yang perlu bikin dokumentasi ini adalah orang tuanya yang lihat prosesnya gitu, yang kemudian melaporkan kepada PKBM tempat mereka bernaung gitu. Jadi sebenarnya yang kerja orang tua nih. Oke, Kak Reni, aku input yang 6 bulan terakhir ini aja kan ya, yang sebelumnya jujur li agak berantakan. Sebenarnya berantakannya Kak Reni, ini kan buat kakak. Kalau aku sih yang berantakan itu nggak apa-apa, nggak urut, mungkin ada yang bolong-bolong, ada yang terlewat, itu jauh lebih baik ada titik-titik gitu ya, dibandingkan lewat sama sekali gitu. Misalnya aku yang kecatat 6 bulan terakhir, tapi aku ada sih catatan dikit yang Januari, mungkin sedikit di Maret, sedikit di Juli gitu. Gak apa juga. Dan sekali lagi teman-teman, kita ini kan prosesnya terus ya, maraton ya. Dan ini menguatkan otot. Andai kata di tahun ini kita cuma kuat sekian, nanti tahun depan kita lebih kuat lagi dan semakin lama kita semakin kuat gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya mungkin ini kebalik ya Kak Esa. Kalau di Rumah Inspirasi ini, kami mengajarkan orang tua yang menjalankan homeschooling untuk anak-anaknya supaya bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan hasil proses mereka bersama anak-anak kepada lembaga. Tempat mereka, misalnya kayak PKBM gitu ya, atau kemudian hasil dokumentasi ini bisa buat berkomunikasi dengan eyangnya atau dengan pihak-pihak lain dan kelak ketika menjadi portofolio bisa berkomunikasi dengan pihak profesional lain gitu. Nah, kalau di dalam ini terus terang aku
gini, aku nggak bisa jawab sih Mas Aar, gimana ya? Saya juga nggak bisa jawab. Jadi dokumentasi itu bisa teks, bisa foto, bisa video. Tapi Bisa, sekali lagi dokumentasi itu dalam konteks homeschooling adalah orang tuanya. Kalau Kak Esa ingin buat rapor untuk lembaganya, kami tidak mengajari itu, Kak. iya, tapi Kakak bisa melihat, sampel-sampel yang ada di ruang kelas, mungkin bisa menjadi inspirasi, seperti itu. Tapi kalau ditanya yang harus atau nggak baku atau apa, dari sisi lembaga, justru kita tidak dari sisi lembaga ya Mas Aar ya, Iya, gitu. kami Karena dari sisi orang tua, kami dari bagaimana sisi orang orang tua tua. karena Iya, homeschooling itu orang tua. betul. Jadi, justru kalau misalnya kayak dalam posisi kami nih, lembaga apa, PKBM yang kami ikuti, dia misalnya mintanya seperti ini. Nah, kami menyesuaikan. Kayak tadi mungkin ada yang mintanya masukin ke Google Docs gitu ya. Ya udah, berarti itu modelnya. Ada mungkin PKBM yang modelnya harus, fisik gitu, bentuk laporannya, maka mungkin dicetak dalam bentuk fisik dan kemudian dikirimkan ke PKBM. Jadi yang menentukan standar bentuk laporan dari orang tua ke PKBM itu biasanya aturannya dibuat oleh PKBM, ditentukan oleh PKBM-nya sendiri. Nah, sebagai orang tua praktisi homeschooling, tugas kami adalah memastikan anak-anak itu bertumbuh dan belajar, dan kemudian kita bisa mendokumentasikan, saya kita bisa melaporkan, anakku nih belajar loh, belajarnya ini, gitu. Mudah-mudahan kebayang ya Kak Esa, gitu. Oke, sip, kayaknya udah semua. Oh iya, Kak Wartini bisa tanya di grup coaching, betul. Jangan 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 ragu-ragu ya Mas Arya. Jadi kalau ya di forum bisa dalam teks yang sama di copy ke forum saya jawab pasti Kak. Iya, Nah, kalau misalnya mau di betul. forum, teks yang sama mau dimasukin grup WA pasti saya jawab. Iya, sip. Oke. Kalau nggak Oke, kalau nanti ingin tanyanya di forum yang lisan lagi, bulan depan akan ada forum tanya jawab Q&A. Jadi iya, disesuaikan. Kita bahas dokumentasi hari ini. iya betul. Iya. Tapi pasti dijawab Kak Wartini. Cuma memang kita cari forum yang pas gitu ya. Oke teman-teman semua. Uh, uh, Oke, ini terakhir dari Kak Nadia. Kak, kalau boleh saya gambarkan, ini seperti bikin album sendiri per anak, di mana perbedaan kalau di dulu isi album klasik hanya foto-foto, kalau untuk dokumentasi, foto dan cerita di baliknya termasuk dalam pendidikan akademisnya. Betul, betul sekali Kak Nadia. Jadi ya sesederhana gitu ya. Itu kalau ada foto-foto, ada penjelasan ini kegiatannya ngapain, terus dari kegiatan itu yang bertumbuh apa, gitu kan? Nah, pemanaan yang bertumbuh apa itulah yang kemudian teman-teman sekalian definisi macam-macam kan gitu. Itu yang kemudian menjadi PR-nya orang tua untuk memanai. Oke, sudah semua pertanyaannya. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya. Sekali lagi, kami di sini melakukan tantangan ini sebenarnya untuk menemani prosesnya teman-teman. Tapi pembuatan dokumentasinya sendiri itu adalah sebuah hal yang memang teman-teman harus lakukan karena sebagai praktisi homeschooling kitalah yang memang pegang prosesnya dengan anak-anak. Jadi buat teman-teman semua yang baru sekali lagi pergi ke My Course, lalu di situ ambil yang manajemen keseharian homeschooling ya, di webinar manajemen keseharian homeschooling, di situ ada 2 rekaman webinar, yang satu tentang manajemen keseharian, yang satu lagi tentang dokumentasi dan portofolio. Saya minta teman-teman untuk menyimak dulu rekamannya di sana. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di materi-materi yang terkait karena materi-materi di bawahnya itu juga tentang lebih detail lagi ya Mas Arya, ada e-book, ada podcast, ada apa gitu ya. Tapi teman-teman dirajang lagi lah ibaratnya materinya. Bisa tanya di sana, semua pertanyaan yang ada di forum pasti dijawab oleh Mas Ar dan saya. Jangan lupa ada contohnya. Ini Iya, enak sekali, udah enak sekali nih. Ada contoh iya, untuk usia dini, ada contoh untuk usia sekolah, dan teman-teman bisa lihat, oh cara bikinnya begini. Setiap contoh betul, ini kami betul, pilih sengaja betul. berbeda-beda isinya, berbeda-beda cara menggambarkannya, Iya, dan tidak ada standar. Apakah harus begini? Enggak ada.
pilih yang paling cocok, pilih yang paling memungkinkan untuk diadaptasi dalam kondisi teman-teman sekalian. Iya, bisa teman-teman lihat, ada yang gambar semua, ada yang teks, ada yang betul-betul teks, gambarnya hanya sedikit. Jadi ada yang kemudian gambarnya hanya ilustrasi, karena memang nggak sempat foto-foto. Jadi buat teman-teman yang mungkin, aduh aku nggak sempat foto, aku menjurnal sih, tapi nggak sempat foto, aku tulis aja, itu pun sudah bagian dari dokumentasi. Jadi aspek visual itu memang penting, tapi juga bukan semuanya ya Mas Arya, gitu. Jadi teman-teman gunakan alat sekali lagi gitu ya yang paling bisa digunakan oleh teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memang sukanya menulis, ya menulislah. Buat teman-teman yang misalnya modelnya memang ibaratnya foto itu ya nggak apa-apa. Tapi memang kalau buat teman-teman yang usia sekolah ada PKBM yang minta catatan kegiatan portofolio dalam bentuk PDF. Nah, itu kan berarti kita harus latihan. Tapi mungkin ada juga PKBM yang video juga nggak apa-apa. Bisa aja kan, Mas Aar, gitu. Video pun nggak apa-apa. Jadi, intinya, kalau buat kami, jangan sampai hari-hari itu menguap anak-anak. Karena kalau nggak nanti kita yang panik sebagai orang tua. Jangan sampai kita tiba-tiba setahun sudah berlalu dan kita, aduh kemarin ngapain aja nih tahun ini. Wah, terus kita panik, anak-anak kontrak apa enggak, udah bener apa enggak ini. Nah, tujuan dari dokumentasi adalah untuk mencegah galau, mencegah panik, mencegah kita baper kalau ditanya orang ngapain anaknya di rumah. Karena kita bisa jawab. Kalau sampai ada yang tanya, anakmu ngapain? Kasih dokumentasinya. Pasti nggak akan ada yang komentar lagi di situ. Gitu semua dari aku. Sekian, silahkan Mas Aar untuk closing malam ini. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan semangat, ini waktunya lebih longgar gitu ya. Mulai mengais-ngais gitu ya, data ya, mengais-ngais foto, mengais-ngais kegiatan, mengingat-ingat, mulai coret-coret dan sebagainya. Mudah-mudahan semangat gitu ya. Dan kemudian percayalah, kalau sudah jadi itu membahagiakan, nagih kalau sudah jadi. Gitu ya. Betul. Kalau udah jadi nggak butuh hadiah dari Rumah Inspirasi. Nggak butuh hadiah dari Rumah Inspirasi. Ya. Karena dokumentasi itu hadiahnya ya Mas Aar. Iya, gitu ya. Pengalaman teman-teman pernah bikin labbook lah, pernah ngerjain worksheet ini, worksheet itu, jalan-jalan, traveling, bikin project ini, project itu dan sebagainya. Begitu jadiin dokumentasi, dibungkus dan sebagainya, itu akan membuat kelegaan, terus kemudian membuat kebahagiaan dan oke, ternyata banyak loh yang sudah dipelajari, banyak loh yang sudah dilakukan oleh anak-anak selama semester ini dan tahun ini. Ya, dan mudah-mudahan sekali lagi jadi pede ya Mas. Jadi pede, ya akan jadi pede. Ini modal pede, obat anti galau. Jadi kalau teman-teman merasa galau, obatnya ini, obatnya adalah dokumentasi. Ya, seberapapun kelihatannya Anda merasa kayaknya nggak ngapa-ngapain, ketika Anda sudah sempat duduk tenang, ya, dan kemudian mulai mencoret-coret dan sebagainya, Anda akan lihat bahwa ternyata banyak. Trust me, percayalah, itu yang akan terjadi. Ya, nggak ada cuma gini, cuma gitu, nggak cuma. Yang Anda lakukan selama semester ini nggak cuma. Pasti. Apalagi disematkan KKO ya. Langsung jadi cakep. Oke, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, selamat mengumpulkan data-data, selamat mulai mendokumentasikan. Untuk teman-teman yang baru, ya mohon disempatkan gitu ya untuk melihat webinar, video webinar tentang dokumentasi homeschooling, melihat sampel-sampel yang ada, dokumentasi yang ada dari tahun lalu, dan juga teman-teman mulai bisa melihat template-nya gitu ya. Maka teman-teman mudah-mudahan jadi lebih kebayang prosesnya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum dimanapun yang teman-teman bisa akses. Ya. Kak Irma, nggak boleh ada alasan deschooling. Ini tuh obat galau paling cepat Kak Irma. Kalau Kak Irma udah buat, selesai deschoolingnya bisa-bisa langsung. Ya, ketika teman-teman menjalani deschooling, pasti ada kegiatan kan? Nggak mungkin cuma nonton doang kan? Kegiatannya ngapain selama deschooling? Kan gitu. Ya, kegiatannya les ini, les itu kan kegiatan. Kegiatannya apa? Kegiatan. Ya, dan sebagainya. Apapun jenisnya, nonton aja kegiatan. Oh, dia nonton ini, apa yang didapatkan dari nontonnya, gitu kan? Oh, dia belajar bahasa Inggris, ya kan? Kemudian dia cerita, gitu. Itu sudah proses bertumbuh.
Kalau semakin hari semakin malas, makanya kita bikin tantangan supaya semangat kembali gitu. Ya, kamu malas itu bisa banyak Kak. Mungkin terlalu berat bebannya Kakak. Kakak ekspektasinya terlalu tinggi, ya terlalu banyak yang ingin dibikin dalam Dokumentasikan. dokumentasinya, atau kemudian fisiknya sedang capek, gitu kan. Nah, atau kemudian eh, nggak tahu ini buat apa dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan bikin sama-sama dibungkus ini, gitu, oh ini loh gunanya bikin dokumentasi, gitu ya. Sama-sama, mudah-mudahan semangat. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi. Kami akan tunggu submissionnya, pengiriman data-data dokumentasi dari teman-teman sekalian. Saya yakin Tapi belum pasti ada akan formnya, tenang. Formnya belum ada. Nanti bagi-bagi akhir bulan dulu. depan, Jangan bulan langsung depan. kan ya. Takut nanti, loh, Oke. mana hanya submitnya. Oke, selamat mengumpulkan dan selamat membuat dokumentasi. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dah.